format untuk layer aplikasinya, ya, untuk protokol layer aplikasi 60870/5/104. Dan seperti ini kita punya start, ya. Kita paketnya seperti ini untuk aplikasi protokol data unitnya. Ada startnya dengan kemudian link dengan link dari APDU-nya, aplikasi protokol data unitnya, ada control feed octet 1, 2, sampai 4. Kemudian datanya sendiri ya, SDU-nya di define di IC 60870/5/101 dan 104. Oke. Nah, format control field-nya untuk format 1, format I, format S, dan format U. Ini modelnya seperti ini. Jadi ada octet untuk pertamanya, dalam 8 bitnya ya, 1, 2, 3, isinya di belakang terus 0. Ini ketentuan-ketentuannya, MSB-nya octet 2, octet 3-nya, jadi intinya adalah 4 byte ya. Sesuai dengan IC 62790/200. Untuk format S untuk sending ya, seperti ini ya formatnya. Ini kalau ini 00, ini ada 10 dan di sininya 0. Untuk format U seperti ini, datanya ujungnya di byte pertama itu 11 belakangnya, byte berikutnya adalah 0, ini 00 dan format U. Ini lebih spesifik ke data ininya ya. Nah, prosedurnya di fungsi aplikasi IC kalau berdasarkan dari standar di PLN ya, karena kita bercerita di standar PLN, apakah ada untuk inisiasi stasiun? Iya, akuisisi data dengan pooling tidak. Cuma ada, jadi fungsi aplikasi IC 104 itu semuanya ada 12 ya. Ada 12 seperti yang kita bahas di 101 kemarin. Dan yang mencakup di dalam yang menjadi standar di PLN itu cuma ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada inisiasi stasiun, ya, akuisisi event, general interrogation, dan pengirim perintah, pengiriman total integrasi. Yang tidak kita terapkan di PLN itu ada akuisisi dengan pooling, transmisi data periodik, ya, ada sinkronisasi waktu tidak, loading parameter tidak, prosedur tes tidak, transfer file tidak, akuisisi delay transmisi tidak. Ini ya di spesifikasinya PLN. Namun semua 104 memiliki fungsi aplikasi 12-12-nya ini. Nah, yang untuk di bintang ini, untuk sinkronisasi waktu dan transfer file ini fungsinya berbeda dengan fungsi aplikasi di 101 ya. 104 akan berbeda dengan, makanya di PLN itu tidak menggunakan, kalau dilihat di 101 yang di komunikasi serial, sinkronisasi waktu iya, cuma di sini fungsinya adalah berbeda di sinkronisasi waktunya. Transfer file pun juga akan berbeda sehingga kita tidak menggunakannya, berbeda ketika berbicara tentang 101. Kemudian di sini ada definisi timeout ya, untuk timeout ketika ini adalah settingan dari diri PLN sendiri ya, men-setting ya. Untuk para timeout-nya kalau tidak menerima data, nilai standarnya T0-nya 30 second, timeout pembentukan koneksi ya, kalau tidak ada terbentuk koneksinya maka akan resend. T1-nya 15 second, T1 itu timeout untuk APDU send atau tes ya. T2-nya adalah 10 second adalah timeout untuk acknowledge dalam hal tidak ada telegram data, di mana T2 lebih kecil daripada T1. T3 adalah 20 second timeout untuk pengiriman test frame dalam hal status idle yang panjang. Ini adalah settingan yang digunakan di PLN. Oke. Itu bisa diubah-ubah tergantung dari settingan dari parameter di SCADA-nya sendiri. Kemudian parameter K 12 PDU ya, Halo, siapa itu? Halo, ada yang mau bertanya? Ini pengiriman berhenti untuk timeout-nya. Pengiriman berhenti informasi setelah format I tidak di-acknowledge oleh penerima.
Nilainya yang dipilih adalah 12 APDU. Untuk W, parameter W adalah 8 APDU. Analyze paling lambat setelah menerima W APDU dengan format I. Format I itu yang format yang tadi itu ya, yang kita data ini format I. Ya. Range nilai untuk timeout 1 sampai 255 detik ya, dengan akurasi 1 detik. Jadi kalau di PLN kita membuat spesifikasinya 30, 15, 10, 20, sebenarnya untuk SCADA sendiri bisa dibuat timeoutnya sampai 255 detik. Range K itu bisa 1 sampai dengan 32767 atau 2/15 kurang 1 APDU. Dengan akurasi adalah 1 APDU. APDU itu satu paket datanya ya. Dengan range nilai W 1 sampai dengan 32767 atau 2/15 kurang 1 APDU dengan akurasi 1 APDU. Rekomendasinya adalah W harus tidak melebihi dari 2/3K. Nah, prosedur dasarnya ya, kurang lebih sama sih sebenarnya dengan 101 ya. Namun modelnya seperti ini, jika si master session mengirimkan perintah active close ya, maka dia akan menerima di remote session akan menerimakan acknowledge ya, acknowledge. Kemudian akan ngirim kembali passive close, akan di master session akan acknowledge statusnya adalah close. Kalau ada perintah open, maka pertama adalah sinkron dulu, kondisinya passive open, di sinkron acknowledge bahwa posisinya adalah open, siap. Kemudian dikirim acknowledge, kondisinya siap, kemudian di aktif, kondisinya kan active close nih, maka dia akan mengirim data ke master session acknowledge, posisinya ada perintah passive close, maka di close dan acknowledge di close. Ini posisi inisiasi untuk koneksi TCP/IP-nya ya, apakah posisinya open atau aktif ya. Ini proses inisiasi master session ya, mulai dari inisiasi master session, ada perintah active open, maka sinkron akan dikembalikan oleh remote session sebagai acknowledge ya. Kondisinya ketika diterima itu akan menyatakan bahwa remote session itu siap. Di acknowledge balik ya, maka kondisinya diterima sebagai siap. Kemudian nanti aktif open lagi dari perintahnya, sinkron agar sinkron diterima, acknowledge dari remote session 2, maka siap ya. Kemudian baru proses inisiasi master session, aktif open, sini kemudian posisinya aktif open, dari master session dikirim ke remote acknowledge, maka dari si master session menerima bahwa remote session 1 atau N itu siap, maka dikembalikan lagi untuk ke remote session untuk menyatakan dia siap. Ini untuk inisiasi remote session, yang menginisiasi adalah dari remote session-nya, mulai dari dinyalakan remote session, kemudian dari master session akan mengirimkan active open untuk mesin, proses inisiasi dari remote session-nya jalan, terus-terusan ya, timeout, dikasih timeout T0 itu yang tadi 30 second ya. Jika tidak ada terima balasan, maka akan teruskan mengirimkan active open sampai posisi inisiasi dari remote session itu ready. Begitu ready, passive open, siap menerima perintah ya, maka dia akan begitu menerima perintah dari master session ya, saya nggak kelihatan ya. Begitu menerima perintah dari master session, maka dari remote setelah siap open ya, maksudnya pasti open,
maka dia akan acknowledge ya, menyatakan siap, dan dikembalikan acknowledge-nya untuk menyatakan bahwa 5 setting siap. Kemudian ada perintah edit init, inisiasinya adalah di bawah menyatakan dia siap, maka akan kirim edit init request ini. Oke. Ya, dan diterima. Kemudian posisi berikutnya adalah ini inisiasi